Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu Sesa ya dalam mata kuliah Biostatistik. Ini adalah pertemuan kita yang pertama karena masih dalam keadaan pandemi. Jadi nanti Ibu akan mengupload penjelasan tentang pertemuan Biostatistik yang pertama ini di channel YouTube. Nanti kalian bisa tonton dan setelah ini ada mini quiz yang harus kalian kerjakan gitu ya, untuk mengukur Ibu ingin melihat kemampuan kalian itu bisa tidak menerima apa yang Ibu jelaskan gitu ya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi ya. Ada statistik dan statistika. Nah, kadang-kadang kita ini sering salah ya menyebutkan bahwa statistika itu ya statistik, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Karena kalau statistik itu dalam arti kata sederhananya itu adalah data, sedangkan statistika itu adalah ilmu, begitu. Ilmunya yang mempelajari tentang data, begitu ya. Oke. Sehingga statistika memiliki arti sebenarnya adalah data yang bisa terukur dan terhitung, begitu ya adik-adik. Contohnya, harga beras adalah 10.000 per kilo. Kemudian korban akibat tanah longsor 34 orang, terdiri dari 12 laki-laki dan 22 orang perempuan. Nah, sehingga dia adalah data yang bisa terukur. Oke, kalau statistika seperti yang Ibu bilang tadi adalah ilmu yang mempelajari cara untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Ya, berarti ilmu ya, statistika adalah ilmu untuk mengolah data, begitu ya, untuk mengolah statistik tadi. Oke. Nah, sebagian besar teori di statistika ini ya mengasumsikan sebagai teori probabilitas. Nah, istilah yang ada di dalam statistika itu yang akan sering kalian dengar ketika mempelajari statistika ataupun biostatistik nanti ya, itu adalah populasi, sampel, unit, dan probabilitas itu sendiri. Sehingga kalian harus terbiasa dan harus mengerti dan harus hafal ya, apa itu artinya populasi, apa itu sampel, apa itu unit, begitu. Oke, perkembangan statistika ya. Nah, statistika ini sebenarnya sudah digunakan oleh orang-orang Romawi zaman dulu begitu ya, tetapi perkembangannya dikembangkan dalam penerapan bidang kesehatan oleh John Brown ya tahun 1662 melalui pencatatan tentang kematian ya, karena sebagai suatu negara ya, bahwa negara itu harus memiliki catatan kependudukan begitu ya, berapa persen jumlah warga negaranya yang bergender wanita, berapa persen yang bergender laki-laki, kemudian berapa persen atau berapa banyak penduduk yang memiliki umur produktif, berapa yang lansia, dan berapa kematian per tahun misalnya, termasuk misalnya kematian ibu dan anak per tahunnya berapa. Nah, sehingga statistika ini tetap diperlukan atau dikembangkan begitu ya di bidang kesehatan karena sangat berguna begitu ya. Nah, kalau kita menyebutkan sebagai statistika kesehatan, maka itu adalah ilmu terapan dari metode statistik terhadap masalah kesehatan tentunya ya. Nah, contohnya tadi ya tentang komponen daur hidup atau life statistik seperti statistika kematian, kelahiran, perkawinan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, health service statistik ini untuk mengukur output dari kegiatan pelayanan kesehatan tentunya ya, karena kesehatan itu berhubungan dengan pelayanan. Oke, nih kalau kita lihat di gambar ya, bahwa tenaga kesehatan seperti kalian juga ya seorang farmasis begitu yang berkecimpung di UPT kesehatan pemerintah misalnya nanti, baik itu puskesmas, rumah sakit ya, ataupun yang bergerak di bidang apotik, klinik ya swasta maupun klinik istilahnya milik pemerintah, tentu kalian akan melakukan kegiatan kesehatan seperti ini ya di gambar. Nah, yang namanya kegiatan ini harus ada pelaporan. Pelaporannya bagaimana? Tentu saja biasanya menggunakan statistika atau ilmu statistik tadi ya. Nah, contohnya nih, di sini ada problematika kesehatan jiwa di Indonesia. Nih, persentasenya berapa begitu ya di sini. Nah, persentase-persentase yang muncul ini tentu saja diolah ya datanya itu dengan ilmu statistika, sehingga tenaga kesehatan
baik itu dokter, perawat gitu ya, dan juga farmasis harus menguasai yang namanya ilmu statistika, terutama biostatistika. Apa sih Bu perbedaan antara statistika dan biostatistika? Nanti akan kita pelajari ya di slide selanjutnya. Nah, ini contoh lainnya ya adik-adik ya, di dunia kebidanan gitu ya. Ada proyeksi angka kematian neonatal bayi balita 2019 dan 2030. Nah, ini untuk mengukur apa tadi? Untuk mengukur keberhasilan program. Karena tenaga kesehatan itu biasanya memiliki program kesehatan. Nah, keberhasilan programnya ya tentu saja harus diukur. Diukurnya bagaimana? Ya tadi dengan statistika gitu, dengan statistik data yang disajikan. Misalnya tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 misalnya. Oh, ada peningkatan, oh ada penurunan gitu ya. Taunya dari mana? Ya dari melihat statistika datanya begitu. Oke. Ya, kalau ngomongin tentang statistika nih ada beberapa golongan statistik ya atau data. Bisa ada statistika deskriptif ya, kemudian ada statistika inferensia. Apa perbedaan dari keduanya ya? Kalau deskriptif ini dia ada pemisahan data dan ada penyebaran data. Kalau inferensia itu analisis data. Artinya apa? Kalau deskriptif itu dia istilahnya tidak melakukan analisis menggunakan perhitungan-perhitungan dan pengujian begitu ya. Nah, kalau deskriptif ini hanya kualitatif begitu. Kalau inferensi ya, dia ini kuantitatif. Nah, analisis data ini ada berapa ya? Analisis ini ada dua ya. Jadi statistika yang kuantitatif ini analisis datanya ada dua. Ada yang parametrik dan ada yang non parametrik. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya yaitu pengujian statistika. Nah, untuk sekarang ini adalah umum dulu, kalian harus mengerti dulu gitu ya tadi ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang statistik dan statistika. Sekarang kita membahas tentang biostatistik. Gitu ya. Apa sih perbedaannya tadi ya? Oke. Nah, kalau biostatistika yang namanya bio nih, kalau mendengar kata bio ya, kalian pasti akan teringat dengan biologi gitu ya. Kalau biologi kan artinya ilmu yang mempelajari alam atau makhluk hidup begitu ya, atau bio itu kan artinya hidup begitu ya. Nah, sehingga biostatistik sendiri ya merupakan ilmu terapan dari statistika dalam bidang biologi ya. Nah, dia ya biostatistika ini digunakan untuk memecahkan masalah kesehatan yang unsur utamanya adalah manusia. Gitu ya. Ya tadi makhluk hidup tadi ya, dan makhluk yang bisa diukur, yang perlu diukur begitu ya, ya manusia begitu ya, seperti tadi angka kematian ibu anak gitu ya, misalnya angka ketepatan pasien minum obat begitu ya, kalau di farmasi ya kita kita kecilkan ruang lingkupnya di kefarmasian seperti itu. Misalnya juga persentase penggunaan antibiotik di rumah sakit misalnya. Nah, itu kan juga adalah permasalahan yang bisa dipecahkan ya dengan mempelajari biostatistik seperti itu. Oke. Tadi ruang lingkup biostatistik ya, ada beberapa di sini. Bisa medis, bisa kependudukan, bisa kesehatan lingkungan, bisa kesehatan kerja, administrasi kesehatan, dan gizi. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, fungsi statistika bisa kalian baca sendiri ya, nanti akan saya berikan slide-nya. Yang paling penting ya, fungsinya tadi adalah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis dan menyimpulkan hasil. Karena kalau kita tidak menggunakan perhitungan statistika atau probabilitas lah istilahnya itu, kita tidak bisa menyimpulkan suatu masalah statistik atau masalah data tadi. Bagaimana misalnya kita mau mengukur program nih ya, program kita dari tahun ini misalnya 2020 ke tahun 2021 ada peningkatan atau tidak. Kalau tidak menggunakan
metode statistika, kita akan kesulitan gitu mengukurnya, begitu ya. Oke, yang lainnya bisa kalian baca sendiri ya. Oke, nah peranan statistika dalam penelitian ya, yang pertama menghitung besarnya sampel tadi, karena kalau kalian mengadakan sebuah penelitian kesehatan ya, itu sampel ya atau populasi itu sangat besar, sangat banyak begitu. Bagaimana sih cara kita menentukan sampelnya? Metode apa yang kita gunakan dalam menentukan sampelnya? Jumlah sampelnya begitu ya. Ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi bagaimana. Nah, itu tadi ya peran dari statistik tadi ya. Menghitung besarnya sampel. Kemudian yang kedua menguji validitas dan reliabilitas instrumen tadi. Kalau penelitian selain kita menentukan target atau sampel atau populasi yang ingin kita teliti, kita juga menggunakan instrumen untuk menilai tadi, untuk meneliti. Instrumennya apa ya? Contohnya kuesioner misalnya. Kuesioner apa? Ya macam-macam. Kuesioner kepuasan pelanggan, kuesioner misalnya mengukur ketepatan penggunaan antibiotik begitu ya, macam-macam. Bisa kuesioner ya, bisa post test, bisa pre-test seperti itu. Itu juga termasuk instrumen, dan instrumen itu ya adik-adik yang kalian gunakan itu harus divalidasi dan diukur reliabilitasnya begitu. Tidak sembarangan begitu ya digunakan. Oke, yang ketiga teknik untuk menyajikan data antara lain tabel dan grafik tadi ya, untuk lebih memudahkan begitu hasil untuk menyajikan hasil penelitian. Nih, kita sudah punya data ya, kita sudah punya statistik dalam penelitian kita ingin menyajikan gitu ya, supaya masyarakat itu bisa mengetahui hasilnya, bisa membaca datanya. Nah, itu butuh yang namanya penyajian data. Nah, dengan menggunakan statistika ya, dengan menggunakan metode statistika, kita lebih mudah untuk menyajikan data ya. Bisa menggunakan tabel tadi ya, distribusi frekuensi misalnya. Bisa menggunakan grafik begitu ya. Bisa juga menggunakan grafik, dan juga bisa menggunakan gambaran seperti grafik tadi macam-macam ya. Ada yang grafik misalnya grafik batang begitu ya. Seperti ini kan lebih memudahkan masyarakat begitu ya, atau yang membaca penelitian kita gitu, atau menggunakan grafik garis begitu ya, seperti ini. Nah, ini kan sangat dimudahkan begitu, dan dipahaminya itu lebih mudah begitu ya. Oke. Selanjutnya, keempat, alat untuk menganalisa data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Nah, karena setiap penelitian itu biasanya akan menampilkan hipotesis gitu ya. Kenapa hipotesis itu penting ya? Karena hipotesis ini istilahnya itu tujuan kita dalam meneliti gitu. Tujuan kita dalam meneliti nih, misalnya contoh ya, melihat gitu ya ketepatan pasien dalam minum obat begitu. Nah, di misalnya rumah sakit A gitu ya, pasien rawat inap di rumah sakit A misalnya, atau pasien rawat jalan gitu kan. Kalau rawat inap kan terkontrol ya, tapi kalau rawat jalan kan dia tidak terkontrol gitu. Yang tahu dia minum obat atau tidak ya, pasien rawat jalan itu adalah dirinya sendiri dan keluarganya gitu. Bahkan kadang-kadang keluarganya saja tidak tahu begitu ya, sehingga perlu tuh diteliti ketepatan misalnya pasien kronik gitu ya, pasien dengan penyakit kronik dalam minum obat misalnya, seperti itu di rumah sakit X misalnya. Nah, dalam penelitian itu ya, tujuan penelitiannya adalah kan mengetahui tingkat tadi ya, tingkat ketepatan minum obat. Tingkat itu bisa kita bagi nih, misalnya tingkat ketepatan minum obatnya itu baik gitu ya, cukup atau rendah begitu. Nah, hipotesis kita bagaimana begitu ya, misalnya hipotesis kita bahwa ketepatan minum obatnya itu sudah baik begitu ya di rumah sakit X begitu, dan penuturan dari misalnya yang
berkewenangan di sana menyebutkan juga seperti itu karena mereka sudah melakukan penelitian tersebut misalnya gitu ya, penelitian internal begitu dengan mengisi kuesioner juga gitu ya. Nah, benar nggak sih gitu ya? Nah, tadi sehingga hipotesis itu yang kita uji, benar nggak hipotesis tersebut begitu misalnya. Atau misalnya nih ada kita punya program penyuluhan gitu ya. Misalnya program penyuluhan penggunaan multivitamin dengan bijak begitu. Nah, diharapkan kan dari program istilahnya program penyuluhan kita, masyarakat itu memahami penggunaan multivitamin dengan bijak begitu ya. Bagaimana cara mengukurnya dia memahami atau tidak tadi ya? Kan hipotesis kita bahwa dengan melakukan penyuluhan maka masyarakat itu tingkat pemahamannya meningkat begitu. Bagaimana kita bisa mengukur itu ya tadi? Kita harus uji hipotesis tadi. Hipotesis itu tadi adalah bahwa dengan program penyuluhan maka pengetahuan itu menjadi meningkat. Nah, ini kita uji benar nggak hipotesis ini? Itu kan hanya hipotesis, kita uji dengan tadi instrumen penelitian gitu ya. Kita olah datanya, kita sajikan begitu ya. Oke. Nah, langkah-langkah metode statistik ya untuk melakukan pengolahan data gitu ya, ada istilahnya itu step by step-nya gitu yang harus kita lakukan gitu ya. Ini nanti berguna juga buat adik-adik yang melakukan penelitian istilahnya itu apa ya, kalau kita bilang itu yang non laboratorium gitu ya, penelitian yang ke masyarakat mengambil data istilahnya seperti itu. Nah, yang pertama kita harus punya batasan masalah. Kenapa masalah ini perlu dibatasi ya? Karena kita penelitian itu harus fokus begitu ya. Masalahnya apa sih? Ya udah itu aja yang diteliti begitu. Yang kedua, pengumpulan data. Nah, dari masalahnya ini sudah kita temukan ya, kita harus mengumpulkan data yang terkait dengan masalah tersebut tadi menggunakan instrumen tadi contohnya ya. Kemudian baru kita olah setelah datanya ada begitu. Nah, baru setelah kita olah datanya, kita analisa tadi ya dengan pengujian-pengujian statistik yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kelima, tentu saja penyajian informasi. Bagaimana hasil uji hipotesisnya, begitu ya. Bagaimana hasil uji reliabilitasnya, validitasnya, seperti itu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini. Kita ke data. Nah, data merupakan bentuk jamak ya. Kalau bentuknya tunggal disebut dengan datum gitu. Sehingga data, kalau kita menyebutkan data itu berarti artinya kumpulan dari datum gitu. Dia banyak hal begitu ya. Itu baru bisa disebut sebagai data. Nah, sehingga kita nggak perlu menyebutkan data-data begitu ya, atau data pangkat 2 begitu, karena data itu sudah menunjukkan jumlah yang multi begitu, jumlah yang banyak, jumlah yang jamak begitu ya. Nah, data itu apa sih? Data itu adalah fakta ya, ini perlu digarisbawahi adik-adik ya, bahwa data itu adalah fakta begitu. Nah, data itu ya fakta begitu ya, bukan suatu hipotesa, bukan suatu istilahnya perkiraan begitu ya. Dia real gitu, oke. Nah, dipakai untuk kepentingan analisa, presentasi ilmiah atau tes statistik. Data statistik bersifat agregat atau kumpulan. Jadi ada banyak begitu ya. Misalnya bagaimana distribusi umur responden. Nah, itu baru bisa disebut data ya. Misalnya ada pengelompokan nih responden yang umurnya lebih dari 17 tahun, responden yang umurnya kurang dari 17 tahun. Itu baru disebut sebagai data. Sedangkan kalau hanya satu, itu tidak bisa disebut sebagai data. Oke, jenis data ada banyak ya. Dikelompokkan bermacam-macam, ada menurut sifatnya, ada menurut sumbernya, ada menurut waktunya begitu ya, sehingga nanti kalian perhatikan ya. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah data menurut sifatnya. Ada dua ya, menurut sifatnya, kualitatif dan kuantitatif begitu. Kalau kualitatif itu dikategorikan menurut lukisan kualitas objek yang dipelajari.
berupa data kategori. Kalau kualitatif dia itu berupa data kategori. Artinya tidak bisa diukur begitulah ya, hanya kualitatif begitu. Contohnya nih, karena malas belajar atau gagal ujian. Nah, ya tidak bisa diukur berapa banyaknya begitu. Yang jelas Anto itu dia gagal ujian begitu ya. Contohnya lagi, karena suka merokok Andi sakit jantung gitu ya. Nah, ini adalah data kategorik namanya ya. Tidak bisa diukur dengan nilai begitu ya. Tapi ini adalah faktual gitu, dia adalah fakta. Oke, nah kalau data kuantitatif, nah dia dinyatakan dalam bentuk numerik, angka atau bilangan tadi ya. Tinggi badannya dari responden itu ada 210 cm, 170 cm, dan 150 cm. Ini contohnya gitu ya. 110 cm misalnya pemain basket gitu ya. 150 misalnya wanita begitu. Oke. Dan data kuantitatif itu dibagi menjadi dua ya. Ada data kontinu dan data diskrit. Apa perbedaannya ya? Kalau kontinu itu dapat diukur sampai sekecil-kecilnya. Diperoleh dengan cara mengukur bilangannya desimal ya, dinyatakan dalam nilai rata-rata. Contohnya berat badan Andi 80 kg ya, tinggi badan Nina 165 cm, luas lapangan parkir gedung G adalah 400 meter persegi. Nah, ini adalah contoh kontinu, dia dapat diukur sekecil-kecilnya begitu ya. Sekecil-kecilnya ini contohnya tadi ya. Berat badan Anda 80 kg, tapi dia masih bisa diukur 80-nya nih koma berapa. Misalnya koma 005 misalnya seperti itu. Nah, kalau yang diskrit ya sama diperoleh dengan cara menghitung juga karena data kuantitatif itu harus dapat dihitung begitu ya. Nah, tapi bilangan angkanya itu bulat. Dinyatakan dalam jumlah persen atau proporsi. Misalnya Ibu Nani mempunyai 4 saudara, ya udah 4 saudara kan nggak bisa tuh didesimalkan 4,5 begitu ya, yang nggak bisa. Dia bilangannya tuh bulat begitu ya. Contohnya yang lain, Pak Ahmad mempunyai 250 ayam, kan nggak mungkin 250,5 ayam begitu ya, jadi dia bulat gitu ya. Nah, selanjutnya menurut sumbernya dibedakan menjadi dua. Kalau yang tadi jenis data berdasarkan sifatnya ya, yang pertama itu berdasarkan sifatnya, yang kedua jenis data berdasarkan sumbernya. Ada data internal dan data eksternal. Kalau internal ya itu dikumpulkan oleh pihak internal atau kalangan sendiri, seperti ya data rekam medis, data dokter, data perawat begitu ya. Itu kan dikumpulkan oleh ya rumah sakit itu sendiri misalnya atau puskesmas itu sendiri. Sedangkan data eksternal itu yang diperoleh dari luar pihak ya. Oke, lanjut. Oke, dari cara memperolehnya yang ketiga ya. Yang pertama tadi dari sifatnya, yang kedua dari sumbernya, yang ketiga dari cara memperolehnya. Ada dua ya, data primer dan sekunder. Kalau primer itu dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan. Misalnya seperti kalian nih, mau KTI ya. Kalian mengambil kuesioner. Nah, itu ya artinya kalian menggunakan data primer sebagai data penelitian kalian. Sedangkan kalau data sekunder itu orang lain yang mengumpulkan, kita yang mengolah. Misalnya nih, kita mau meneliti proporsi usia penduduk usia produktif di Kalimantan Tengah. Kita datanya dari mana? Ya dari Badan Pusat Statistik misalnya. Nah, itu disebut dengan data sekunder karena nggak mungkin kita mensurvei sendiri gitu ya ke rumah-rumah di seluruh Kalimantan Tengah untuk memperoleh data tersebut. Nah, itu disebut data sekunder. Artinya kita memperoleh dari pihak lain yang melakukan survei, tapi kita yang mengolah begitu ya. Oke. Nah, tadi ya, kemudian selanjutnya yang keempat, berdasarkan waktu pengumpulannya. Oke, yang tadi yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan cara memperolehnya, dan yang keempat itu berdasarkan waktu pengumpulannya ya. Ada data cross-sectional dan ada data time series. Kalau yang cross-sectional itu menunjukkan waktu tertentu atau pengumpulannya dilakukan dalam waktu bersamaan ya. Contohnya tingkat pengetahuan siswa SD di Kota Semarang terhadap perilaku hidup bersih dan sehat tahun 2015. Artinya dalam satu waktu.
ya. Penelitian itu dilakukan dalam satu waktu ya, hari itu aja begitu ya. Nah, kalau data time series itu secara berkala, misalnya dalam periode tertentu. Misalnya nih, setiap 6 bulan sekali diukur tingkat pengetahuan ibu terhadap imunisasi, misalnya seperti itu. Nah, itu kan adalah berperiode. Sedangkan kalau cross sectional itu hanya waktu di titik satu aja begitu ya. Titik tertentu itu aja, hari itu aja. Sedangkan kalau data time series tadi ya berdasarkan periode-periode tertentu secara historis gitu. Oke, sampai sini nanti jangan lupa mengerjakan mini quiz ya yang di link yang akan Ibu bagikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.